Yesus Jadi dia iblis salah. pengkhianat. Sudah tahu ya di Jadi timnya maksudmu, dia, di timnya jadi Yesus di dalam ini ada kata-katamu ini orang yang kamu akan berkhianat. mengartikan Seharusnya Yesus sendiri. tidak Jadi Tuhan memilih. Yesus Bahaya membuat ini. Yudas Kok dipilih jadi terus? iblis gitu. Bro, jangan botol apa? Jangan botol jadi Astagfirullah, kok saya manusia. jadi Astagfirullahaladzim. Kita yang buka Ibu, jalan, kita ibu juga kalau makan ya, botol. Gimana ini? Aduh. Tapi kamu artikan sesuka hatimu. Perikon, Bukan begitu dengar dulu maksudnya. Perikon. Ketika Yesus itu memilih 12 murid Yesus, 12 murid, Di antara salah satu kamu ada iblis pengkhianat. Kan itu kata-katanya. iya sudah betul Kan itu, benar. jangan diulang-ulang. Nah, kalau tahu di Di mana antara yang salah di 12 situ? murid itu ada iblis yang akan berkhianat di timnya Yesus, seharusnya Di Yesus antara itu salah satu kamu ada iblis mendiskusi- pengkhianat. Udah. tidak memilih dia seharusnya. Didis itu, diskualifikasi itu. Jadi tujuan kata-katamu ini, Bang Baal Tuhan baru Yesus grogi malam ini, menjadikan pokoknya iblis hati ibu-ibu langsung si grogi, Judas. Bang Itu Baal. tujuan Asli. kata-katamu, tidak seperti itu. Ya Allah, tapi Ya, gini ya tidak seperti teman-teman. itu. Yudas Di antara ini, salah satu kamu ada iblis. Tuhan Yesus sudah tahu ada iblis. Di murid-muridnya itu ada pengkhianat. Iya, oke, sudah jangan diulang-ulang terus. Saya dan Kamu juga botol. sama yang saya sampaikan ya itu. Yang saya itu juga, Bu. Jadi tujuan kata-katamu ini Tuhan Yesus menjadikan Yudas iblis begitu. Bukan. Saya tidak mengatakan itu. Di antara salah satu kamu ada iblis. Betul. Di antara ke-12 muridku diam ada dulu ya. iblis. Saya Dia tidak udah tahu. mengatakan Yesus itu menjadikan Yudas iblis, tidak. Saya mengatakan begini. Tadi kan ada pertanyaan. Emang di ayat itu apa yang salah? Yang saya bilang yang salah Yesus. Oh, yang salahnya Yesus di mana? Itu memilih timnya 12 murid. Ya, ini kayak tim main bola nih. Ada 12 tim nih, 12 orang. Dibuatlah satu tim, yaitu muridnya. Nah, seleksi Yesus, sesuai dengan seleksi Yesus, dengan sepengetahuan Yesus, di antara itu ada salah seorang pengkhianat. Nah, kalau Yesus itu memang orang pintar, orang cerdas, seharusnya pengkhianat itu dikeluarkan, tidak dipilih. Karena Begini, ini bro, ya. tidak masuk kriteria, karena dia akan menjadi pengkhianat. Setiap manusia itu pada saatnya jatuh dalam dosa, itulah manusia, bro. Enggak, ini Yesusnya nih, yang saya masalah Yudas ini adalah orang lain yang salah kok salahkan Tuhan Yesus kami. Iya, kan muridnya yang berkhianat. Sudah tahu katanya Yesus tahu nanti Yudas akan berkhianat. Nah, makanya itu saya bilang, kenapa ketika Yesus tahu Yudas akan berkhianat, masih dipilih oleh Yesus jadi muridnya? Sebelum berkhianat pun dia udah murid Yesus ya. Kamu jangan salah. Nah, itu seharusnya tidak dipilih karena nantinya akan berkhianat, kan begitu. Kemudian kalau Yesus itu Yudas ini adalah berkhianat, kenapa Yesus menjanjikan 12 tahta di sorga? Di mana datanya? Si Yudas mendapatkan orang bunuh diri itu nggak ada tahta di sorga, di mana datanya? Berarti Yesus bohong lagi. Yesus gagal lagi. Sudah tahu di dalam hukum Kristen tidak mendapat tahta kerajaan sorga yang masih dijanjikan 12 tahta di sorga. Datanya di mana? Data belum dong. Tahu lagi, makanya belajar sama anggur asam. Data. Di mana Yudas mendapat tahta kerajaan surga? Data mana? Oh, tidak ada data. Ternyata saya sampaikan Anda. Datanya mana? Oke, pertanyaan saya datanya mana? Ya. Yesus gagal dalam memilih murid-muridnya. Datanya di mana? Bukan dulu. Di mana data Yudas mendapat tahta kerajaan di sorga? Di mana datanya? Jangan modal congor kamu. Di mana datanya? Kasih aku data. Gatot Gajah, jangan banyak congor. Di dalam hukum Kristen, orang bunuh diri tidak pernah mendapat tahta di sorga. Ya, di dalam hukum Kristen tidak pernah orang bunuh diri dapat tahta di sorga. 12 tahta menghakimi kalian. Oke. Memang kamu pengganti Yudas kan ada. Pengganti Yudas itu kan ada muridnya. Murid Yesus tetap 12 kan ada gantinya. Ada ganti Yudas ada. Tetap 12. Muridnya tetap 12. Setelah Yudas mati kan diganti. Yesus tidak pernah menggantikan.
Perikon diam dulu Perikon supaya nggak tabrakan Perikon. Diganti setelah Yudas mati, Yesus mengganti muridnya. Ganti yang ngomongnya supaya nggak tabrakan. Sama ibu susah kan, sama ibu susah kan. Iya, Gini Perikon. grogi malam ini. Asli grogi malam ini. Gantinya Yudas Pasaha. Jadi Yudas ini adalah korban yang dikorbankan oleh Yesus menjadi iblis karena dia orang biasa sebenarnya. Karena sudah ditentukan oleh Yesus menjadi iblis, ya kan? Maka jadi korban dia, dipilih oleh Yesus. Nah kemudian, ini cerita ini akan kontradiksi dengan pernyataan Yesus karena apa? Di sini Yudas dijanjikan 12 tahta, di antaranya Yudas mendapat 1 tahta, ya untuk menghakimi kalian. Nah dia belum tahu juga ayat itu. Di mana ada ayatnya? Di ayatnya sebenarnya kalianlah yang harus menjelaskan saya memberikan kisi-kisi 12 tahta itu siapa? Tentunya 12 tahta itu adalah 12 murid itu. Kata Yudas sudah ada di surga, botol. Bentar Bu, saudaraku semuanya yang di bawah bantu tap-tap layar ya, jangan lupa di share. Lanjut Bu, Bu begini ya, kalau sudah bernarasi, Bu izin Bu, jangan nyerocos terus, satu-satu lah, biar enak lah diskusinya lah. Dengarkan. Iya. Yudas Iskariot tidak pernah mendapat tahta kerajaan di sorga ya. Pengganti Yudas itu Nikodemus ya. Jadi tetap 12 murid Yesus mendapat tahta di sorga, tapi Yudas tidak dapat karena dia sudah diganti. Longor. Sudah. Ini tinggal Kang Bal. Bentar ya Bu ya, mute dulu ya. Kalau Nikodemus itu adalah pengganti Yudas, siapa yang mengangkat Nikodemus? Tuhan Yesus mengangkat. Aduh, Ayatnya di mana Bu? Ya. Disampaikan aja. Ayatnya. 12 murid Yesus, salah satunya diganti oleh Nikodemus. Bagaimana mengangkat Nikodemus? Tidak mungkin, padahal pengkhianatan Yudas itu pada akhir-akhir Yesus penyaliban. Kapan lagi Yesus mengangkat Nikodemus? Ngarangin. Perikon. Dengar dulu pembicaraan saya. Berkhianat. Dengar dulu pembicaraan saya. Tidak ada waktu setelah lagi Yesus mati 3 hari dan bangkit, kan Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Kan datang dia menjumpai murid-muridnya dengan makan ikan goreng. Itu Yudas sudah istilahnya sudah berkhianat dalam ceritamu. Tidak. Artinya apa? Makan ikan goreng itu kan dibilang, benarkah kau itu Tuhan? Bukankah kau sudah mati? Kata Tuhan Yesus menjawab, ini adalah aku. Perjamuanlah mereka makan ikan goreng. Makan ikan goreng itu satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak setan, tidak jin, manusia yang hidup. Itu maknanya. Jadi Tuhan Yesus buktikan dia makan ikan. Internetnya kok ini ya? Nih. Pasti ada Bang Handi pasti kabur ini Bro Nur. Jangan kabur Bro ya. Santai tidak, saya tidak kabur. Saya tahu kitab saya. Assalamualaikum. Saya tidak kabur. Sekarang pelan-pelan itu. Terusin dulu. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Ahi Erwin. Oke. Jadi kalian kan selalu bilang Tuhan makan ikan goreng. Tahu nggak makna dari makan ikan goreng itu? Setelah 3 hari kematian Yesus bangkit dari kematian menjumpai murid-muridnya. Yesus itu disalib rencana Tuhan apa rencana iblis? Lah, kok rencana Tuhan? Bukan. Iya ditanya, bukan, itu jawab. Itu ditanya. Saya bertanya. Menggenapi hukum Taurat dan Tuhan Yesus disalib menggenapi hukum Taurat dan menggenapi kitab-kitab para nabi. Yang nyuruh itu Yesus sendiri apa Paulus? Tidak ada. Itu menggenapi hukum Taurat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang ngomong? Lah, menggenapi hukum Taurat. Saking kasihnya hukum Taurat itu berat dilakukan oleh manusia. Tuhan tebus itu dengan dirinya. Gini Bu, hukum Taurat itu berat sehingga ditebus oleh Yesus. Adakah orang yang sanggup mengikuti atau menjalankan hukum Taurat, Bu? Itulah Tuhan Yesus sudah sanggup. Dia sudah ada. Ada Tuhan Yesus. Siapa saja yang sanggup?
Kan sudah digenapi semua. Tuhan Yesus doang yang bisa menggenapi. Gimana? Kan sudah digenapi. Menggenapi, Bu. Lah, baca ya. Saya tunjukkan dalilnya. Kalau nggak salah Matius 5 ayat 17. Coba baca. Ya baca lah sama Ibu. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat yang ke-10 itu karena itu berat dilakukan oleh manusia biasa seperti kita. Ya. Jadi dia genapi itu semua. Bu, jadi baca ya, aku bacakan Bu ya, Bu. Padahal beginilah Bu ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebenarnya Bu, menggenapi di sini bukan berarti terus Yesus disalib. Bukan, hukum-hukumnya dilengkapi oleh Yesus. Nah, di 18-nya Bu, baca di 18-nya. Sebentar Bu ya. Baca di sebentar Bu. Bapak nggak boleh Ibu nggak boleh motong-motong. Tadi Ibu khotbah di sini. Coba baca di 18-nya Bu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti harusnya sampai kiamat masih ada Bu. Itu kan sudah betul. Itu kan sudah betul kata-katanya. Memang sekarang masih menjalankan hukum Taurat Bu. Itu kan sudah betul kata-katanya. Iya, tapi memang Kristen masih jalankan tidak meniadakan. Tidak meniadakan, tapi itu dia sudah lakukan semua. Itu benar dia katakan. Kristen sekarang masih menjalankan hukum Taurat, Bu. Sedangkan Yesus mengatakan sampai bumi ini lenyap. Itu kan sudah digenapi semua. Aku datang bukan meniadakan katanya kan. Itu sudah Tuhan Yesus lakukan semua. Digenapi bukan berarti Yesus disalib Bu. Hukum ini berlaku untuk Bani Israel itu sampai ya kan, sampai saya tanya dulu kamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Bu. Kan sudah digenapi semuanya. Nah, Tuhan Yesus datang bukan meniadakan. Tuhan Yesus datang bukan meniadakan. 19-nya. Karena itu siapa yang mengadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pula kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sekarang yang jalankan hukum Taurat siapa Bu? Dengarnya, makanya dengar, jangan kamu dulu yang nyerocos dulu. Jangan nyerocos dulu karena kamu tidak tahu. Saya tanya, sekarang yang jalankan hukum Taurat siapa Bu? Tuhan Yesus sudah lakukan itu semua, kan menggenapi hukum Taurat dia datang ke dunia. Iya, ini sampai bumi ini tidak sampai lenyap loh Bu. Harus berlaku hukum Taurat ini. Sekarang yang jalankan siapa? Sudah berlaku, sudah dilakukan semua, diganti dengan hukum kasih. Kan Yesus sudah lakukan semua itu. Ganti Bu, hukum kasih. Baca Matius 5 ayat 17. Saya datang bukan meniadakan katanya. Sampai langit, sampai bersumpah. Saya sudah baca satu sekop. Di sini Yesus datang itu menggenapi itu, mengajarkan apa yang belum diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Iya, betul. Kamu bilang betul. Hukum Taurat ini berlaku sampai hari kiamat Bu. Sekarang Kristen jalanin nggak Bu? Ya, tapi kan sudah Tuhan Yesus lakukan semuanya. Sekarang yang saya tanya, orang Kristen jalanin nggak? Ini loh pertanyaannya Bang Erwin. Tuhan Yesus ini baca di Matius 5 ayat 17. Apakah, ini muter-muter di sini. Apakah bukan muter-muter, kalian yang muter-muter. Bu, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen atau tidak? A berlaku, B tidak. Silakan. Hukum Taurat pusing kan jawabnya? Pusing.
Bentar, Bu mute dulu ya. Ini ada Bang S HTK, silahkan Bang S. Bentar, ibu ini dulu. Suruh ibu ini dulu jawab. Hukum Taurat itu masih berlaku buat Kristen? A berlaku, B tidak. Jawab, Bu. Sudah tidak berlaku karena sudah digenapi sama Tuhan Yesus. Sudah tidak berlaku, Bang Erwin. Artinya, kalau sudah tidak berlaku, pertama Anda bebas mencuri, bebas berzina, jangan sayangi ayah ibu, jangan ke sahabat, dan seterusnya, betul? Nih dengar dulu. Dengar dulu. Hah? Di zaman Yahudi dulu kalau orang bersalah disalib. Yahudi saja, tanya zaman Kristen sekarang. Itu sudah dihilangkan dengan diganti dengan hukum kasih. Ya udah, sekarang Anda ini tidak pakai hukum Taurat, jadi Anda bebas berzina, bebas berjudi, tidak sabat, dan seterusnya gitu loh. Udah selesai, Bu. Ngapain ke Yahudi lagi lu? Siapa lu nerangin Yahudi? Jadi Kristen sekarang ini bebas. Yang disalib penghukuman itu sudah Tuhan Yesus kenapi. Ya udah selesai. Kamu tidak pakai hukum Taurat. Jangan sayangi ibumu, tendang ibumu. Jangan dimute dulu loh. Kalau saya ngomong dimute dulu saya. Hukum Taurat sekarang jangan sayangi bapak ibu bapakmu, tendang ibu bapakmu. Hukum Taurat itu. Kami pakai. Jangan menduakan Tuhanmu, jangan mencuri, jangan berzina. Gitu kami pakai. Tetapi hukum yang dilakukan Tuhan Yesus itu hukum rajam. Itu hukum Taurat itu tidak berlaku lagi buat ibu. Berlaku. Maaf, berlaku. Tidak. Berlaku. Tadi katanya tidak. Enggak, saya tadi saya kirain kalau yang dikenapi itu kena lagi kan. Makanya kalau ada dua cepat kenanya. Hukuman penyalipan. Jadi hukum rajam, hukum penyalipan sudah tidak ada. Diganti dengan hukum kasih. Dilus-elus ya kena Bang Handi ujung-ujungnya. Apakah 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat? Iya, betul. Apakah hukum Taurat berlaku buat Kristen? Iya betul, kami lakukan itu yang 10 hukum Taurat. Katanya tadi tidak. Enggak, saya salah kirain hukum gantung. Hukum gantung sudah tidak ada. Salah. Kami pakai. Hukum Taurat kami pakai. Berarti dari dicabut tadi pernyataan Ibu dari awal, tidak pakai. Hukum Taurat itu kami pakai. Berarti tadi dari awal Ibu mengatakan tidak pakai. Nggak gini bro, kena kan Tuhan Yesus kan kalau dulu di bangsa Yahudi itu kalau orang bersalah disalib, dirajam. Hukum Taurat itu diganti dengan hukum kasih. Bu, hukum Taurat itu buat siapa? Buat orang Kristen, buat orang Yahudi. Hukum Taurat buat orang Kristen, mana datanya? Lah, Tuhan Yesus kan datang, itu datanya. Hukum Taurat buat Kristen. Di Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Mana itu datanya di kitab Musa hukum Taurat buat Kristen mana? Ya. Lah, Tuhan Yesus datang menggenapi itu? Inilah orang kamu kan pengikut Yesus. Gimana sih kamu? Orang di persimpangan kok ngaku-ngaku kitab orang. Lah, justru kalian yang salah. Katanya Isa bawa Injilnya dengerin. Katanya mana datanya hukum Taurat buat Kristen? Pakai data, Bu. Gak jelas buku kitab kalian itu. Katanya mengimani Injilnya hukum Tauratnya dibuang. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Di mana kesempurnaan kitab kalian itu? Di mana? Katanya Isa ada Injilnya nggak ada. Bu, jangan banyak katanya mengimani hukum Taurat, tapi hukum Tauratnya nggak ada. Bacot. Mana datanya hukum Taurat buat Kristen? Saya minta. Ya kan kamu dong yang bertanya, saya boleh nanya nggak? Iya, mana datanya hukum Taurat buat Kristen? Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lah, mana Tuhan Yesus datang di kitab Musa bahwa ya Taurat buat Kristen? Mana datanya? Lah, kami kan mengimani hukum Taurat karena Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Di mana sih lu? Data udah ada, di Matius 5 ayat 17 baca. Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan kitab-kitab sebelumnya dan menggenapi kitab-kitab para nabi. Coba baca Efesus 2 nomor 15, Bu.
Apaan? Coba baca Efesus 2 nomor 15. Ntar lari narasi-narasi liar kalian Ya itu. baca aja, masih hukum Taurat itu. Baca. Orang Tuhan Yesus datang ke dunia menggenapi Ya hukum baca Taurat. dulu Kalian datanya. mana datanya? Mana Diskusi datanya? pakai data, bukan pakai daster. Justru kalian nggak jelas. Katanya Isa bahwa Injilnya nggak ada. Diskusi itu pakai data, Bu, bukan pakai daster. Katanya mengimani hukum Taurat, tapi hukum Tauratnya nggak ada. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Itu dibatalkan, Bu. Lagi googling. Oten nih kalau diskusi itu pakai data nggak bisa ngomong, tapi kalau pakai daster lancar dia. Dasternya. Itu miskin sekali Oten ini ya. nggak Makanya punya. kalau gue ada, Bu, jangan coba ngarang, langsung gue skakmat. Tadi loh Bang Andi, dielus-elus sama Bang Ba'al tuh dielus-elus sampai Bang Ba'al tuh grogi loh. Nah, ada Bang Andi nih, mumpung belum ada Bang Andi, nanti kalau ada Bang Andi ini bahaya nih kan gitu. Nah, malah Nih, asumsi. justru kalian itu penipu. Nabi kalian itu penipu. Katanya mengimani Injil. Larinya. Nih Bu, di Yeremia 31 nomor 31, Taurat itu hanya diperuntukkan Mana Injil oleh Isa, Bani mana? Israel. Sebentar Bu, Mana? Taurat itu hanya diperuntukkan Bani Israel. Isa membawa kitab Menurut Injil. Injilnya Matius mana? 15, sabar Bu. Menurut Matius 15:24, kedatangan Yesus untuk mengajarkan orang-orang Di Bani mute dulu Israel. kalau saya ngomong. Bu, masalahnya Ibu sudah menghujat kami. Al-Quran itu hanya menjelaskan bahwasanya pernah diturunkan kitab suci kepada Bani Israel, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, Al-Quran ini beda lagi, Bu. Jadi Allah menginformasikan itu hanya kepada kami bahwasanya memang pernah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam itu pernah berikan petunjuk kepada Bani Israel melalui mereka ini yang ketiga ini yang dipilih Allah. Jadi jelas Bu, di kitabnya Ibu sendiri aja Yeremia 31 nomor 31 itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kedatangan Yesus hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Gak kemana-mana Ibu. Lalu kenapa Ibu bilang kitab kami berbohong atau gimana Ibu ini Bu? Pelan itu Bu, dibaca datanya Bu. Loh, tenggelam Bu. Aduh. Kalian yang membingungkan, kalian. Katanya Isa bawa kitab Injil. Injilnya nggak ada. Katanya mengimani hukum Taurat. Hukum Tauratnya nggak dipakai, dibuang. Sebenarnya yang kita yang perlu bertanya itu adalah Katanya kitab yang disempurna. Diam dulu dia. Di Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Justru Bible yang Injil Allah gitu sempurna. loh. Justru kami yang Muslim nanya, mana Injil Allah itu yang diberitakan oleh Yesus di Bible Anda? Susah Ibu didiskusi karena dia ngoceh melus, makanya pakai daster Bu. Udah terusin. Ini saya tanya. Kan gitu loh. Matius Diskusi 5 itu ayat mendengarkan, 17 Bu. sudah jelas Gitu loh. ditulis, Tuhan Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat dan menggenapi kitab-kitab para Tapi nabi. kenapa Paulus menghapus? Kenapa Paulus menghapus? Terus kalian itu Ya, itu katanya dia nggak mau Isa dengerin, bawa kan? Injil, Injilnya mana? Nggak pakai handset. Justru di Dimakan, Markus 1 nomor dimakan 14, jin. di situ Dimakan jinnya. Di situ Buku Yesus Isa. memberitakan Injil Allah gitu loh. Terus Di Markus katanya 1. Bisa pakai mengimani data, hukum Ibu ini. Taurat, tapi Nggak bisa pakai data dia. Asal Ibu ini ngoceh kalau aja. dijawab, katanya Coba diam. disempurnakan. Mana yang Katanya disempurnakan kamu itu? kamu nanya, dijawab diem. Kamu nanya, Ini Jan. saya tanya. Katanya Isa bawa kitab Injil. Injilnya mana, bro? Mana Injilnya? Mana Injilnya? Dulu, Aku jawab, kamu diem ya. Nanti dijawab oleh Bang Handi. Ya. Dijawab diem ya. Mana kitabnya? Dijawab diem ya. Oke, saya diam. Ada umat Islam itu wajib mengimani kitab-kitab sebelum Tidak seperti itu jawaban. Kitabnya mana? Kitabnya mana? Nanti tak bacaan ayatnya kamu kejang-kejang. Mana kitabnya? Untuk Kitabnya Bani mana? Israel dan Kitabnya Injil Bisa mana? jadi dia ngoceh juga. Nah, gitu. hikmahnya itu kandungannya ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mengimani itu? Kita membenarkan
Dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, Bisa. tentang Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, kami hanya wajib mengimani dan membenarkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilal lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa'ati'un. Itu beruntun itu. Yang saya Taurat tanya sampai Injil. Kamu nanya, dijawab merocos. Ini saya jawab. Kitabnya mana kitabnya? Itu kan yang kamu baca kan Ntar dengerin orang menjawab. Kan Anda bertanya nih. Saya itu kalau Anda bertanya, saya ulang pertanyaan Anda. Ibu ini lama-lama saya lempar gelas ini. Itu dengerin yang dulu. Kamu baca kan Al-Quran. Iya, inilah saya mau jawab kan pertanyaan Ibu. Bagaimana orang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kentut terus. Itu loh. Di mute terus. Ibu bertanya dulu deh, saya jawab. Bertanya dulu, Anda jawab, Anda ngomong. Jangan di mute dong, jangan di mute melulu sayanya. Di mute melulu, nggak bisa ngomong. Saya bertanya, kata kalian, Isa ada kitabnya Injil. Injilnya mana? Yang dibawa Isa kitabnya mana? Katanya, kalian mengimani hukum Taurat. Hukum Tauratnya mana? Kalau Tuhan Yesus ada Matius 5 ayat 17. Bertanya, kok Anda yang jelasin? Mana kitabnya? Kitabnya mana? Kitab Injilnya mana? Oke. Kitab Injilnya mana? Ibu Isa mana? Oke, mana? Bertanya tapi ngomong terus. Kita jawab ya. Ini dong. Bagaimana kalau kita menjawab itu Ibu diam, masa ngomong terus? Gimana sih? Giliran Anda ditanya, diam aja gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan, mana Injilnya Nabi Isa alaihissalam? Itu dulu ya. Iya. Ya, saya jawab. Injil Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada tertulis. Karena Nabi Isa alaihissalam itu menyampaikan Injil dengan oral. Satu. Jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menunjukkan mana Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Karena memang tidak tertulis. Berarti kitabmu tidak sempurna dong. Dengerin dulu saya jawab, Ibu. Kami Al-Quran itu tidak membahas Injil. Gak ada hubungannya gitu loh ya. Tetapi kan kalian mengakui Isa bahwa ada Ibu saya pangkat cowoknya pakai softtek bekas. Nanti tunggu dulu orang menjawab. Kalau orang udah menjawab nanti Ibu bantah pakai data. Oke. Jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menunjukkan Injil asli Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam memang menyampaikan secara oral. Satu. Jadi kalau ada orang bertanya mana Injilnya Nabi Isa alaihissalam, mestinya Anda yang akan memberikan kepada kami. Sesuai tertulis di Bible Anda itu, Yesus pernah memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus itu? Lari-lari kau, lari-lari kau. Tidak seperti itu. Aduh. Ibu dengarkan dulu ya Bu ya. Iya saya dengarkan, iya. Iya, tapi Anda ngomong, masa orang mendengarkan ngomong? Ibu ini lagi dapat ya? Saya dengar. Kalau mendengarkan itu Bu bicara atau diam? Diam. Ya diam. Oke bro. Saudaraku Islam. Jadi Injil yang dimaksud itu tidak ada lagi originalnya sampai detik ini. Karena tidak ada yang tertulis. Emang ada yang nulis Injilnya Nabi Isa alaihissalam? Gak ada. Tapi di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah ada di muka bumi ini untuk Bani Israel mengajarkan tauhid. Kemudian di Al-Quran lagi menjelaskan bahwa Yesua Al-Masyiah itu atau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah biologis. Kemudian dari kecil dia sudah membela ibunya bahwa ibunya bukan pesina. Ya itulah kisahnya di dalam Al-Quran secara global. Sekarang kita tanya balik Ibu, mana Injil Allah yang mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana? Jangan di mute dong saya. Ya nggak bisa menjawab pertanyaan saya juga kan? Enggak gini. Nggak bisa berarti gini. Ya. Lu dengerin gua dulu.
Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus dulu. Galilea? Berarti Silakan. fix ya, kitab Injil Isa nggak ada ya? Ya sekarang Injil, Nggak bawa Injil dia ya, nggak Injil bawa Yesus ya. mana, Bu? Fix Injil ya? Yesus mana? Fix ya. Iya, ya. Oke. Saya tanya balik, Injil Yesus mana? Berarti kitab Isa, Injil nggak ada ya? Injil Yesus Nggak mana? ada. Ya sekarang Injil Yesus mana? Saya bayarin 5 miliar kalau ada Injil Yesus. Mana? Mana Injil Yesus? Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea. Mana? Macam ada aja. Terperinci. Mana? Apaan? Mana? Apa? Markus 1 nomor 14 Ibu baca. Markus Saya 1, 14. tanya kan, jadi Ibu baca kamu Markus 1, membantah ya? 14. Ya susah diskusi emang kalau nggak akademik. Markus 1, Kalian 14 bantah. Ibu baca. Baca dulu baru menjawab. Fix ya. Bisa Jadi diskusi kalian nggak sini kok mengimani ada hukum orang Taurat, kayak gini tapi nih. hukum Tauratnya nggak ada. Mana hukum Tauratnya? Mana? Sekarang kau dibawa dulu. Si Roy tadi apa ngomong apa coba? Ya, silakan, Bang Roy. Andi, silakan Roy. Roy, silakan Roy. Jangan khotbah ya. Ayatnya Hendy Celebes kau bilang Injil itu tidak dibawa sama Isa. Coba jawab Hendy Celebes, ayatnya mana? Jangan kau berasumsi. Yang jelas ngomongnya lah. Jangan sambil ngunyah biji salak ya. Gigi Jelas. kau, biji salad gigi kau. Nah, yang jelas biar enak. Lanjut. Di mana ayatnya Hendy Celebes? Di mana ayatnya kau bilang tadi? Ngomong apa sih ini orang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ngomongnya Roy. Iya kalau bahasa Yang Indonesia, semangat. bahasa Indonesia yang benar. Ngomong apa? Ayo ngomong apa? Kiu kiu. Ayo ngomong. Sampai aduh nahan masuk angin ini aduh. Kiu kiu. Ngomong-ngomong. Hebat dia. Aduh, jadi berhala nih. Kabur. Masya Allah. Aduh. Bang Andi sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Kita kapan sarapan lagi nih Bang Andi? Kapan-kapan ya Bang. Tapi Kapan? bulan puasa jangan sarapan Bang, sahur aja. Oh iya benar. Terus lebaran aja. Jadi ibu tadi ini gitu loh ya, sederhana loh. Hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Saya tanya baik-baik sama dia. Hukum Taurat berlaku nggak buat Kristen? Enggak. Giliran gua ketanya 10 perintah Tuhan berlaku. 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Lalu saya mau nanya ini Bang Andi, hukum Taurat masalah haid itu mau gak dia kerjain itu kalau dia masih menjalankan itu? Jadi dipilih-pilih oleh pendeta, ada namanya hukum sipil, hukum seremonial. Dia pilih-pilih, kira-kira yang menyenangkan buat dia masih berlaku. Kira-kira kalau menyulitkan buat dia tidak. Padahal hukum Taurat itu sebagaimana kata Bang Cinta Sholawat Yeremia 31:31, hukum Taurat itu untuk perjanjian baru untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Jadi hukum Taurat bukan untuk umat manusia, seluruh umat manusia, untuk Bani Israel, bukan kepada Oten. Iya. Halo. Nah kalau kita ditanya Muslim tadi, mana hukum Taurat itu? Kami nggak ada kepentingan membuktikan itu. Orang kami tidak menjadikan landasan hidup kami kok hukum Taurat itu. Tapi kami meyakini pernah ada di muka bumi diajarkan oleh Nabi Musa, Injil Nabi Isa alaihissalam. Bukan tugas kami membuktikan pernah, mana buktinya, gitu loh. Yang mengimani itu loh, yang percaya sebagai landasan hidupnya yang harus membuktikan. Kristen adalah dia ada Injilnya katanya. Mana Injil Yesus itu? Anda harus buktikan itu gitu loh. Beban pembuktian ada sama Anda, bukan sama kami. Tapi kalau diskusi akademik nggak bisa kayak Ibu tadi. Kenapa? Datanya nggak ada, dasarnya
ya gitulah dasarnya. Iya, dia itu nyerocos terus, Bang Andi, nyerocos terus. Dia orang lagi ngomong juga nggak dia dengarkan, jadi percuma, capek-capek memang ngasih data sama dia itu. Jadi intinya sedikit ya, menyambung dari lisannya Bang Handi, bahwasanya Quran itu sudah final, Quran sudah final. Jadi semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kitab yang 114, 103 itu dikumpulkan di dalam kitab yang 4. Kitab yang 4 dikumpulkan di Al-Quran. Nah, bahkan di sana ketika kita bongkar lagi nanti ada keutamaan-keutamaan surah di Al-Quran, dan itu semuanya dikumpulkan di dalam bismillahnya surah Al-Fatihah. Nah, di dalam bismillah itu dikumpulkan lagi di dalam baknya lafaz bismi. Oleh karena itu ada makna di dalam bak lafaz bismi, yaitu bikana makana wabiyakunu mayakunu. Jadi oleh sebab Allah sesuatu ini ada, dan oleh sebab Allah sesuatu yang belum ada akan ada. Itu isi daripada baknya lafaz bismi. Itu maknanya seperti itu. Jadi intinya Quran itu sudah final dan semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Bahkan Quran meluruskan umat-umat terdahulu yang sudah bersimpangan dengan Torahnya, dengan Injilnya yang sudah merubah-rubah. Itulah Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada Bang Raja. Bang Raja monitor. Bang Raja Muslim apa Kristen Bang Raja? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Raja, afwan ya, barangkali ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silakan. Mungkin untuk Oten satu ya, silakan akhi. Ya terima kasih. Saya cuman pengen nyapa Bang Handi aja. Lanjut, siap. Sapa dulu Bang Handinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin salam buat semuanya. Di sini banyak guru-guru kita kok. Iya, suruh turun kan dia mulia. Turun kan dia paksa. Enggak, Erik enggak apa-apa, itu fansnya Bang Handi, enggak apa-apa. Lanjut. Bang Raja tetangga saya di Bandung loh. Bang Handi kacau nih. Teman-teman gini loh. Ya nggak apa-apa. Cuman ya senang aja bisa naik. Kalau umpamanya ada penuh, saya sekarang juga langsung meluncur lagi. Terima kasih semua. Siap akhi, sehat-sehat ya akhi. Maaf, silakan. Apakah ada yang mau disampaikan kepada Bang Handi apa gitu kan? Silakan. Ini saya pengennya sih ada Pak Abdon yang seringkali dia bawa Quran, narasi tentang Quran yang diplesetkan dan diarahkan ke ke pemahaman dia gitu, termasuk surat Zukhruf atau surat An-Nisa ayat 171 sampai akhir. Saya pengennya kalau ada Abdon, saya pengen ikut naik gitu untuk dikit buka-buka tafsir-tafsir yang mengenai hal-hal yang dipertanyakan sama dia, seperti itu sih. Kapan-kapan ya. Abdan tadarusan. Iya Bang Erik. Siap akhirnya sehat-sehat ya akhi ya. Insyaallah. Ya, amin. Semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit ya Ustadz. Silakan. Kalau bisa dijelaskan Al-Baqarah coba Ustadz. Al-Baqarah ayat berapa Kang Baal? 174, 176. Di sana kan dijelaskan sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Nah, di sini kan jelas bahwa di Kristen itu mengenal kitab-kitab apokrif ya. Apokrif itu artinya disembunyikan. Nah, kalau memang mereka tidak, kan ada apokrif, ada kanonik ya. Nah, jelas di sana mereka menyembunyikan ayat-ayat yang dikatakan kitab-kitab yang mereka sembunyikan. Ini kena sebenarnya mereka ini. Pembuktiannya yang disebut oleh Bang Andi, ya keluarinlah kitab-kitab yang disembunyikan itu gitu loh. Sebenarnya kan banyak nih kitab-kitab yang apokrif itu kan yang mereka sembunyikan itu kan ada ratusan kitab kita ya, kitabnya Maria Magdalena, Filipus, Barnabas dan lain-lain. Itulah ya kitab-kitab yang disembunyikan oleh mereka gitu. Seperti itu aja Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan langsung. Benar Kang Baal itu sudah sangat jelas ya, tidak harus membuka tafsirnya lagi karena memang ini sebuah kisah ya. Jadi bukan ayat-ayat mutasyabihat, jadi insya Allah lah
cara terjemahannya juga sudah mewakili insya Allah, meskipun tidak sepenuhnya sih sebenarnya. Benar-benar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nanti korelasinya sama dengan ayat yang suka dibacakan oleh saudara-saudara kita, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Korelasinya ke sana nanti. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Bang Andi. Iya, tadi siang juga saya ngobrol dengan Nasrani di Komalnya Bang Billy, dengan Pak Gugum namanya. Dia itu tempat ibadahnya masih menghadap ke Yerusalem. Kemudian kitabnya itu kitab Maria ternyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab-kitab apokrif yang mereka pakai itu, Kang Abuya. Begitu, jadi masih ibadahnya menghadap ke Yerusalem, kemudian tidak percaya Yesus disalib. Gitu. Dasar-dasar kitabnya itu, kitab apokrif itu. Begitu. Masya Allah ya. Boleh nggak saya nambahin sedikit? Mungkin silahkan Bunda Madam izin, ini Bang Kwesed dulu biar ada slot untuk Oten. Bang Kwesed maaf banget ya, di bawah dulu ya. Saya mau pertanyaan satu aja. Oh silakan akhi, silakan tafadhol. Ini saya mau tanya, kan saya sering di Komal ini dengar bom itu siapa ya? Kenapa terlalu disebut-sebut tapi saya tidak tahu itu siapa. Oh siap, itu Bang Handi yang berhak menjelaskan. Bom itu apa itu? Yang pahit-pahit. Salah satu hewan peliharaan itu. Biasa yang dipanggil itu orang yang dicintai atau yang paling dibenci. Nah, saya taunya itu. Pak Kuset tahu Cipatkai? Yang gini loh. Tahu. Ini tadi intinya gini Bang, kembali ke topik. Ada nggak orang bisa menunjukkan Injil asli yang pernah dibawakan oleh Yesus Masih atau Nabi Isa alaihissalam? Gak akan ada Bang Handi. Itu tadi narasi dari Bang Handi sudah jelas, itu benar kali. Udah. Justru kami lah yang bertanya, mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Markus 1:14. Kalau dia jawab ya itulah Markus Matisa, itu nenekmu kiper, masa berbahasa Yunani? Itu jawabannya. Oke lanjut. Satu lagi gini Bang. Bang, tadi Bang ada yang nanya Bang Andi, bom itu siapa Bang? Gitu Bang. Hai, saudara Cipatkai. Lah itu nggak perlu diceritakan menurutku. Iya, dia kan pemain baru. Tapi nanti dia semakin. Oh, saya jawab dulu. Izin dulu, Maden. Sebentar, setengah menit. Bom adalah ketua yayasan pengguna penggemar pemakan babi se-Indonesia. Tuh jawabannya. Silahkan Madam, silahkan Madam. Iya, tadi kan saya dengar di bawah itu si Bapak tuh bilang tentang Injil dan Taurat yang di mana kita gitu ya. Saya cuma nambahin gini, yang dibilang Bang Andi, kami umat Islam mengimani bahwa Injil dan Taurat itu emang turun oleh untuk Nabi Musa dan Nabi Isa dan diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Itu juga tertulis di dalam kitab mereka ya, kalau mereka baca bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel dengan cara mengikuti jalannya dia atau ajaran yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu Injil. Nah, dengan mengikuti kitab tersebut, maka selamatlah mereka. Tapi kita, seperti dibilang Bang Andi tadi, bahwa itu validnya hanya untuk kaum Bani Israel. Sekarang sudah tidak invalid lagi. Itu karena memang itu tujuannya untuk Bani Israel. Jadi sudah selesai. Nah, kita tahu bahwa nabi-nabi dikirimkan Allah
ke dunia ini untuk kaum-kaum masing-masing. Dan sebelum syariat turun, kita tahu bahwa nabi-nabi terdahulu datang kepada kaumnya hanya untuk memperkenalkan siapa penciptanya, siapa tempat dia menyembah dan berdoa. Baru setelah itu syariat pertama datang. Zabur pun belum ada syariat ya Ustadz ya, hanya doa-doa ya, doa-doa pujian-pujian, benar nggak Ustadz? Ya, benar Madam. Ya, setelah Zabur baru datanglah Taurat kepada Nabi Musa, dan itu sudah berupa syariat untuk zaman itu. Sehingga kami sebagai umat Islam mengimani bahwa itu terjadi. Tapi kami tidak mengikuti apa yang syariat waktu itu terjadi, karena kami adalah umatnya khalifah terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang syariatnya akhirnya masih inlink dengan ajaran terdahulu. Seperti apa? Sunat, puasa, kan masih inlink, masih sejalan. Jadi kami melanjutkan, tapi syariatnya lebih sempurna hari ini. Karena diyakini, kenapa Tuhan memilih Nabi terakhir atau khalifah terakhir? Karena dari Nabi Adam, Allah memberikan waktu kepada manusia sampai umurnya semuanya selesai, dan Allah sudah tahu bahwa inilah waktu yang tepat, syariat terakhir kepada Nabi terakhir dan khalifah kita semua ini, umat manusia. Walaupun Anda tidak mempercayai, tapi Anda mempunyai khalifah namanya Nabi Muhammad. Cuman karena Anda tertutupi, itu kita bilang kafir. Tapi Anda harusnya mengikuti khalifah terakhir, karena Anda bukan umat Bani Israel. Kayak gitu loh. Tadi kan ada yang ngomong tuh di bawah, ngapain kalian ngikutin sunat? Kalian kan bukan pengikutnya, apa katanya, Ibrahim atau apa gitu dia bilang. Nah, itu makanya dia nggak pernah baca pertama. Kedua ya karena saya bilang tadi hanya umat Islam yang inlink atau sejalan dengan ajaran-ajaran terdahulu. Dan mereka nggak tahu bahwa sunat itu bukan sekedar ritual yang tanpa arti gitu. Makanya saya bilang secara akademis, Anda semua harusnya paham bahwa bahkan sunat itu juga dilakukan oleh banyak orang asing seperti Jepang dan Amerika, karena itu memang kesehatan yang diperuntukkan kepada seorang laki-laki pertama, kedua yang memiliki pasangan. Karena kebersihan seorang laki-laki itu, begitu dia menikah dan dia menggauli istrinya, akhirnya istrinya juga safe dari bakteri dan lain-lain yang ada di, yang kalian boleh jelaskan lah ya, karena kalian laki-laki. Jadi sebenarnya orang-orang oten ini nggak paham gitu ya, bahwa ritual sunat itu bukan hanya sekedar tren, tapi itu healthy, kesehatan. Bahkan orang yang nggak percaya agama pun melakukan aktivitas itu karena memang itu ada arti dan fungsi. Itu aja, terima kasih. Masya Allah, iya Madam, luar biasa. Bu ya, aku izin geser dulu. Lain kali kalau Ibu tadi itu, kalau bisa jangan pakai daster kalau diskusi, tapi pakai data. Itu aja sih pesan saya. Ya, Bang Cuma sudah live, Bang Andi. Iya, aku geser dulu ya. Madam semuanya, guru-guruku di sini semuanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dengio, monitor Bang Dengio, Muslim apa Kristen Bang Dengio ini? Buka mute-nya Bang Dengio. Buka mute. Muslim apa Kristen? Muslim, alhamdulillah. Apa? Oten gitu. Muslim, alhamdulillah. Leh, suaranya kayak suaranya gitu, Bang, saya suaranya tendang. diganti lah. Iya, saya tendang aja. Main-main nih orang. Mau Muslim kayak mau. Iya, meskipun Muslim kalau kayak gitu kagak suka gue. Itu ibu yang tadi emang lalu, aku kan pernah juga itu diskusi sama ibu itu, dia cuman berdasarkan dogma yang dia baca, yang dia yang dia hafal di dalam kepalanya hanyalah dogma-dogma yang mendukung kepercayaan dia gitu. Tapi dia akan tutup kepalanya ya dengan
dengan referensi surat yang kita bacakan kepada mereka, dia nggak mau peduli karena menurut dia dogma yang dia bilang ini loh kebenaran, ini loh dia. Maka tadi dia tanya, tadi abang yang di bawah tadi siapa namanya, si Oten yang kedua setelah ibu itu pergi kan, dia bilang apa, dia bilang di mana tulisan bahwa Injil Yesus itu apa tadi dia bilang, lupa saya. Nah pertanyaan saya kepada Oten tuh gini, kalau kalian bertanya ya di mana Injil Taurat yang kami percaya seumat Islam, nah pertanyaan saya adalah di mana ya Yesus itu berkata bahwa akan ada perjanjian baru yang akan kalian ikuti gitu loh. Itu di mana itu bacaannya gitu. Benar nggak? Gini madam, gini tuh. Menurut Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat keempat, bahwasanya setiap para nabi itu diutus dengan menggunakan bahasanya masing-masing. Terkait kepada Nabi Musa itu berbahasa Ibrani, Nabi Isa berbahasa Aramaik, Nabi Muhammad SAW itu berbahasa Arab. Nah, kalau satu Quran itu dicampur baur dengan 3 bahasa, tuh kita kebingungan kita untuk menghafalnya. Jadi nggak ada jalan untuk itu. Taurat, Injil, Al-Quran digabung menjadi satu. Itu nggak mungkin itu, mustahil ya. Jadi terkait di mana Injil, di mana Tauratnya Musa, Injilnya Yesus, di kitab mereka sendiri aja, di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 jelas dikatakan bahwasanya si Ananias ini menenteng Injilnya Yesus. Lalu kenapa yang mereka ketein mereka apit di ketek mereka ini itu Injilnya Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Mana Injilnya Yesus yang dibawa Ananias itu di Kisah Para Rasul 8:35? Di mana itu? Nah, tadi sudah juga Markus 1:14. Juga di situ dikatakan Injil Yesus, Injilnya Allah. Mana dia, mana? Yang dibawa Yesus itu mana? Nah, kalau di Al-Quran lagi dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Maidah 46. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah 46, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Nah, Nabi Isa alaihissalam aja membenarkan Orde Lama, kitabnya Orde Lama yaitu kitabnya Musa, Taurat, karena dia berada dalam posisi Orde Baru, ya. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa kepada Bani Israel, wa rasulan Bani Israel. Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari kaum bangsa Israel. Iya, itu ada di dalam Bible mereka kalau emang dia baca. Tapi karena itu tidak mendukung kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak pernah mau fokus ke situ. Yang mereka fokus hanya sesuatu yang akan mensupport apa yang mereka percaya. Padahal kan kita tahu bahwa Yesus sendiri tidak pernah bercerita bahwa akan ada kitab yang akan membatalkan hukum. Bahkan Yesus mendeklar, saya udah berkali-kali bilang bahwa Yesus bilang tidak satu iota pun akan hilang sampai langit runtuh. Ya kan, hukum Taurat itu tadi. Itu di zaman dia kan waktu itu. Nah, dia sendiri tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk mencatat Injil yang dia terima untuk di-delivery. Maksudnya paham kan? Maksudnya kalau Al-Quran itu kan begitu turun, ya setelah selesai Nabi Muhammad mengutus sahabatnya untuk menuliskannya di kulit kayu atau di kulit di daun-daun, bener nggak? Karena memang fungsinya message, karena secara logika kita berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khalifah terakhir, sehingga semua syariat yang akan turun ya untuk umatnya dia itu di-delivery sampai hari kiamat.
dan itu harus dilaksanakan. Itu kenapa Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, akan aku jaga, dia bilang. Tapi di kitab-kitab lain kan Allah tidak berkata seperti itu, karena memang seperti kata Bang Andi tadi, itu validnya untuk kaumnya itu. Nah, kalau kita rujuk dari cerita atau dari kisah Nabi Adam, yang syariat waktu itu terjadi anak mereka kan saling menikah, sampai akhirnya datanglah anak-anaknya yang maksudnya berkembang itu dari anak-anaknya dia kan gitu. Nah, kita tahu syariat itu terjadi karena tidak ada manusia lain, waktu itu diizinkan Tuhan gitu. Tapi setelah ada anak-anak lain, syariat itu kan selesai. Benar nggak, teman-teman? Benar Bunda. Seperti Bunda pernah mengatakan kan, itu syariat Nabi Adam, karena memang tidak ada lagi, itu kan diperbolehkan adik kakak menikah. Iya, itu kenapa hari ini Otel masih bercerita, oh Nabi Muhammad menikah sama anak kecil. Lu jangan bingung, kenapa lu nggak bingung waktu Nabi Adam menikah sesama adik dan kakak? Karena itu syariat itu memang diberikan Allah terjadi karena pada zaman itu, makanya setiap zaman itu berubah gitu. Sehingga kita tahu kenapa di Islam itu setelah ajaran terakhir, jadi gini loh, karena kita mempunyai free will ya, akhirnya Tuhan menunjukkan kepada manusia itu sendiri bahwa kenapa ajaran misalnya di Islam itu boleh menikah lebih dari satu. Karena sebelumnya di previous life atau di zaman sebelum waktu itu, kalau tidak diregulasikan suatu keadaan, orang bisa mempunyai istri lebih dari 10, bahkan 700. Kan Nabi Daud istrinya berapa coba? Nah, pada zaman itu tidak ada rule and regulasi untuk suatu pengikatan pernikahan. Sehingga begitu Nabi terakhir dipilih, keluarlah semua aturan yang dikasih regulasi dengan ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan gitu. Karena kalau nggak ada regulasinya, orang bebas kan nikah berapa kali gitu loh. Nah, itu yang aneh. Nah, sementara di Oten kan selalu menggembar-gemborkan tidak boleh bercerai. Berapa persen orang Kristen yang bercerai? Sekarang kita ngomong poligami. 87,5% penduduk Indonesia. Coba dikasih statistik berapa persen sih yang berpoligami? Di saat ada aturan yang membolehkan, statistik tingkat orang berpoligami kecil di negara yang mayoritas Muslim. Orang Kristen yang menggembar-gemborkan melarang bercerai, tingkat statistik bercerainya malah membludak gitu loh. Bahkan di Eropa, tingkat perceraian itu sangat tinggi gitu ya. Di mana di sana mayoritas loh agama tersebut gitu loh. Nah, dari situlah saya bilang bahwa aturan yang manusia buat itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Iya, sepakat Bunda. Karena mereka itu melihatnya kondisi sekarang Bunda. Kalau bicara histori 1400 tahun ke belakang, harusnya mereka pun menyesuaikan pola pikirnya dengan keadaan waktu itu gitu ya. Mereka selalu berpikir itu zaman sekarang, tapi tidak berpikir mundur ke belakang begitu. Pelajar-pelajar itu, dan semua sesuatu yang turun dari Allah itu karena Allah tahu kelemahan yang dicipta begitu. Iya, karena mereka kan tidak melihat, mereka tuh sebenarnya cuma menyerang. Jadi gini, sebenarnya orang-orang Oten ini bingung ya. Soalnya mereka cuma dogma percaya, tapi dasar-dasarnya mereka